Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yati. Apa kabar malam hari ini Bu Dina? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Yati? Apakah sehat juga? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Ada apa ini Bu Yati? Ibu datang ke tempat saya. Begini Bu Dina, ada sesuatu yang ingin saya share dengan Ibu Dina pada malam hari ini. Apakah Bu Dina mempunyai waktu? Oh, insya Allah ya Ibu, dengan senang hati. Ada apa ya ini Bu Yati? Begini Bu Dina, saya memiliki siswa yang setiap harinya sering mengganggu teman-temannya, kemudian eh, belajarnya tidak fokus dan sering tidak hadir di sekolah. Oh, tentang siswa ya Bu Yati. Iya, Oh, yang benar Bu yang di Dina. kelas. Kira-kira Ibu Yati tahu nggak apa penyebabnya? Kenapa siswa di kelas Ibu ini suka mengganggu temannya dan sering tidak masuk kelas Ibu? Eh, saya sudah pernah bertanya kepada siswa, tetapi bertanya secara langsung, tidak memanggil secara personal, Bu Dina. Oh, jadi Ibu sudah memanggil siswa tersebut secara langsung ya Ibu ya. Nah, jadi ketika Ibu memanggil siswa Ibu itu secara langsung, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pemanggilan tersebut? Dari pemanggilan tersebut, saya berharap kepada siswa saya itu agar dia tidak lagi mengganggu temannya. Kemudian dia juga tidak bermain-main di saat belajar, dan saya harapkan juga dia hadir setiap harinya ke sekolah, Bu Dina. Wah, bagus itu Bu Yati. Saya setuju. Setidaknya Ibu sudah berusaha untuk memberikan hal-hal yang baik ya Bu terhadap siswa Ibu. Sekarang Ibu kan sudah tahu tuh apa penyebab permasalahan siswa Ibu. Itu apa tindakan Ibu selanjutnya kira-kira? Bu Dina, saya eh, ingin siswa itu ke depannya tidak lagi mengganggu siswa yang lain begitu. Kemudian saya ingin dia bisa menghormati temannya, menghargai, kemudian dia juga memiliki rasa empati kepada teman-teman yang lainnya. Bagus itu Bu rencananya. Nah, sekarang bagaimana ya Ibu rencana selanjutnya dalam Ibu mengatasi permasalahan Ibu tersebut biar anak Ibu itu tidak mengganggu temannya, memiliki rasa empati dan rajin ke sekolah. Langkah pertama yang akan saya lakukan itu saya ingin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di mana sebelum membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu, saya juga ingin menyampaikan tujuan dibuatnya kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian di situ saya ingin siswa saya itu bertanggung jawab atas segala perilaku yang sudah dia lakukan. Kemudian saya juga akan melakukan pemanggilan secara personal kepada siswa tersebut. Apa yang membuat dia melakukan hal tersebut? Begitu Bu Dina. Bagus sekali itu Ibu. Perencanaan Ibu dengan membuat keyakinan kelas dan menyebutkan tujuan dari kesepakatan kelas tersebut serta memanggil siswa secara personal ya Ibu Yati ya. Wah itu sangat luar biasa menurut saya Bu Yati. Em, terus bagaimana strategi Ibu cara membuat keyakinan kelas ini Bu? Eh, saya akan mengadakan diskusi bersama.
Ya, tentunya bersama dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian saya membuat kesepakatan bersama. Nah, di situ nanti jika siswa tersebut melanggar dari aturan-aturan yang sudah disepakati, kita meminta tanggung jawabnya bersama atas apa yang sudah dia lakukan. Berarti Ibu membuat ini ya Bu ya, kesepakatan dengan cara saling berkolaborasi ya Ibu, untuk Iya, mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus kapan kira-kira Ibu buat kesepakatan kelas ini Bu? Rencana Ibu mau membuatnya agar kelas Ibu menjadi lebih efektif lagi dalam belajar di kelas. saya berencana membuat tindak lanjut ini dalam waktu yang waktu dekat ini, sesegera mungkin Bu Dina. Karena saya juga ingin siswa itu tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu dan belajarnya pun lebih efektif lagi. Wah, bagus itu ya Bu ya. Berarti Ibu akan membuatnya secepat mungkin ya Bu ya. Eh, Baiklah Ibu Yati, dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lega sekali karena dengan sharing bersama Bu Dina, saya menemukan solusi yang nantinya mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi murid saya. Alhamdulillah, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini ya Bu Yati. Saya berharap perbincangan selanjutnya saya bisa mendengar tentang sistem kelanjutan tentang keyakinan kelas yang akan Ibu buat di kelas ini ya Ibu, keberhasilannya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Dina atas waktunya dan sharing bersama saya. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan segalanya dipermudah dan diperlancar ya Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Yati. Assalamualaikum, selamat malam Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Ya. Apa Kabar kabarnya Bu? Pak Indra? Oh, Apa Alhamdulillah kabar baik. Bu pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu ya. Iya, Alhamdulillah sehat Pak. Begini Pak Indra, maaf mengganggu waktunya. Iya nggak apa-apa Eh, Bu. Kebetulan saya ini ada waktu nih. Pas kebetulannya tidak ada kesibukan. Ya silakan mungkin ada yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya Pak Indra. Wah, kebetulan sekali. Memang ada hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Indra. Mudah-mudahan dengan sharing kepada Bapak, saya bisa menemukan ide dan solusi dari permasalahan saya ini ya Pak ya. Ya, ya Bu. Begini Pak, saya memiliki permasalahan ini Pak tentang memanajemen waktu saya di sekolah. Ya, ya Bu. Coba Ibu ceritakan. eh, Mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu kewalahannya ya dalam manajemen waktunya itu. Hmm. Begini loh Pak, kebetulan saya ini kan wali kelas 6. Ya, Pada minggu kebersamaan ini saya memiliki tugas yang sangat beruntut Pak, sangat banyak. Yang salah satunya itu tugas CGP, ada juga kebetulan saya terpanggil piloting kedua PPG ya Pak, ya Bu. dalam konteks mengajar dan ada juga tugas ini kami kelas 6 juga membuat mid semester ya Pak. Terus saya juga kebetulan ada tugas tentang pasca sarjana gitu. Jadi tugas saya itu saat ini sangat beruntun gitu Pak dalam waktu hal yang bersamaan. Ya Bu ya, kalau Ibu ceritakan memang tugas Ibu ya sangat banyak sekali gitu Iya, kan gitu. Iya. Jadi apa nih tantangan utama Ibu nih dalam mengatur waktu dan prioritas itu?
Tantangan pertama saya dalam waktu saya ini Pak, ini tidak bisa secara konsisten ya Pak, fokus untuk mengerjakan satu kegiatan gitu Pak. Karena kegiatan ini dengan beruntut ya Pak, itulah tantangan saya. Saya kurang fokus nih Pak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan saya di sekolah Pak. Benar sekali Bu ya, karena banyak kesibukan itu memang biasanya dialami oleh banyak orang ya, tentang kewalahan dalam mengatur waktu. Kemudian apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin ada yang pernah Ibu lakukan ya dalam mengatasi masalah ini. Mungkin ada ya, bisa Ibu ceritakan. Yang sudah saya lakukan Pak, untuk saat ini saya berusaha untuk melakukannya sendiri Pak, mengerjakannya sendiri, tetapi tetap saya kurang bisa dalam manajemen waktu saya Pak. Baik, Ibu sudah melakukannya dengan sendiri dan kurang bisa manajemen waktu ya Bu ya. Mungkin Ibu pernah sharing kepada teman-teman atau mencari informasi ya, selain yang Ibu coba tadi, mungkin ada beberapa ya yang bisa mungkin Ibu lakukan ya untuk manajemen waktu tersebut Bu. Iya Pak, harapan saya bisa memanajemen waktu saya ini dengan semaksimal mungkin Pak. Saya pikir yaitu dengan cara saya berkolaborasi Pak. Oh ya, berkolaborasi Bu ya. Arti Ibu bekerja sama ya untuk membagi waktu. Tentunya kalau masalah ini kolaborasi dengan penyelenggara tentunya kan seperti itu ya, atau berkolaborasi dengan keluarga kan seperti itu Bu ya. Iya. Benar Pak, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan pimpinan saya Pak, atasan Ya. saya yaitu kepala sekolah saya dan rekan satu rombel saya Pak. Saya berusaha untuk menjalin komunikasi baik pada mereka agar saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik dan tugas saya tidak terlantar Pak. Oh, ya berarti eh, apa yang sudah Ibu lakukan sudah ini ya. Kalau saya dengarkan tadi Ibu sudah melakukan ya kolaborasi dan itu kelihatannya meringankan Ibu kan begitu. Ya, tadi yang kewalahan ternyata bisa meringankan ya beban yang Ibu jumpai seperti itu. Ya dengan kolaborasi tadi kan gitu. Iya Pak, benar sekali Pak. Dengan kolaborasi ini saya meminta kepada kepala sekolah memberikan dispensasi waktu kepada saya Pak untuk mengerjakan tugas-tugas saya dan berkomunikasi dengan baik kepada rombel saya agar mereka bisa mengerti dan membantu saya dalam melaksanakan tugas Pak. Sehingga tugas-tugas saya tidak terlantar Pak dan saya tetap bisa aktif mengajar di sekolah. Ya, baik. Itu apa? Suatu rencana yang sangat bagus Bu ya. Kira-kira rencana itu sudah Ibu lakukan atau bagaimana, itu baru rencana atau sudah Ibu lakukan seperti itu? Ini masih rencana saya, Pak, ke Oh, depannya. rencana. Iya, Pak, agar saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik, Pak, agar tugas Ya, saya bisa terpenuhi. baik Bu. Eh, Kalau saya dengarkan tadi kolaborasi Bu yang Ibu lakukan dengan atasan itu bisa membantu Ibu tentunya ya untuk manajemen waktu dengan berbagai macam tadi kegiatan yang Ibu lakukan. Ya saya rasa itu sudah langkah yang tepat Bu ya, yang tepat. Mungkin Ibu bisa melaksanakannya ya dengan apa namanya? Dengan rentang waktu yang sangat ini ya, yang sangat harus diusahakan secepatnya seperti itu. Jangan sampai nanti kewalahan ini terus menerus sehingga tidak ada apa namanya solusi. Tapi kalau saya lihat tadi Ibu sudah menemukan solusi yang sangat tepat dengan berkolaborasi seperti itu.
Bu ya. Mungkin itu rencana yang sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas perbincangan kita hari ini. Iya Bu, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi berjalan dengan baik tentunya, dan mungkin nanti Ibu bisa kita sharing kembali setelah Ibu lakukan kolaborasi itu. Ibu bisa menceritakan bagaimana perasaan Ibu tentunya, atau ada hambatan atau ada kekurangan yang seperti itu Bu. Ibu. Amin. Amin, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jujur perasaan saya sudah lega, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima Bu ya. kasih ya, Pak. Ya, mudah-mudahan berhasil Bu ya, sama-sama Bu. Ya Bu, terima kasih. Ibu. Terima kasih ya Pak Ya, Indra atas sama-sama waktu Bu. yang sudah disediakan sama saya, Pak. Ya Bu, dengan senang hati Izin Bu. pamit ya, Pak. Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam Pak Indra. Ya. Maaf Bu Mul mengganggu waktunya. Saya panggil Bu Mul ya. Bapak. Iya Pak Indra. Ya. Mengganggu waktunya Bu. Ya, apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ngomong-ngomong Pak Indra ada apa nih menghubungi saya? Ya, ini mohon maaf Bu Mul, mungkin mengganggu waktu Bu Mul ya. Ada hal yang ingin saya ceritakan ini. Mungkin permasalahan saya ya di dalam menghadapi siswa-siswa nih Bu Mul. Siswa-siswa dalam saya mengajar ini. Saya kan mengajar siswa atau murid ya tentang materi tentang belajar Al-Qur'an. Ini saya kewalahan nih Bu Mul menghadapi siswa-siswa ini. Saya lihat siswa-siswa kalau saya mengajar itu baca Al-Qur'an itu kurang tertarik itu Bu Mul. Nah, mereka tidak fokus ya. Kemudian mereka juga tidak serius lah seperti itu. Oh, begitu ya Pak Indra. Iya, Bu. Apakah Pak Indra sudah melakukan tanya jawab dengan siswa tersebut menyangkut permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut? Iya, saya sudah melakukan beberapa refleksi ya, pertanyaan awal pada siswa. Memang ada beberapa siswa itu yang mereka sebenarnya kurang bisa gitu Bu, kurang bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian ada beberapa siswa itu setelah saya tes kadang-kadang tidak bisa baca Al-Qur'an juga ya. Kemudian setelah saya tanya berbagai macam faktor ya, mungkin faktor keluarga juga, sehingga mereka menganggap belajar Al-Qur'an itu tidak penting begitu. Oh, begitu ya Pak Indra. Iya, Bu. Jadi kalau dari pemaparan yang Pak Indra sampaikan kepada saya itu, permasalahan ini tidak hanya terjadi di sekolah Pak Indra, berarti Iya. di lingkungan rumahnya pun dari dasarnya mereka tidak bisa membaca Al-Quran atau ada yang kurang Iya, Bu. bisa Iya, membaca benar Al-Quran sekali. ya Pak Indra ya. Pernahkah Pak Indra itu bertanya secara langsung kepada siswa, memanggilnya secara personal atau memanggil orang tua siswa gitu barangkali apa pernah Pak Indra lakukan? Itu rencana saya, Bu. Rencana, Bu ya. Rencana saya
memanggil ya siswa, kemudian eh, setelah memanggil siswa, saya coba berdiskusi dengan orang tuanya seperti itu. Kemudian saya juga mencoba ya membuat membuat program Bu Mul ya, program, tapi banyak hambatan yang saya jumpai itu Bu Mul, program itu. Nah, Program ini program membaca belajar Iqra bagi anak-anak ya kan. Tapi banyak masalah yang saya jumpai, di antaranya mungkin waktu yang kurang itu. baik, Pak Indra, dari permasalahan dan rencana yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, kira-kira ini ada nggak harapan Bapak, indikator baiknya ke depan setelah rencana nanti Bapak laksanakan, ke depannya Bapak ingin seperti apa siswa Bapak tersebut? Iya, keinginan saya dengan rencana yang saya lakukan tersebut, anak-anak termotivasi ya dengan belajar Al-Quran, dan yang paling penting anak-anak yang tadinya tidak bisa baca Al-Quran, ya bisa lagi belajar Al-Quran seperti itu. Itu Nah, keinginan saya kan seperti itu. Karena anak-anak tingkat SMA itu kan seharusnya sudah bisa baca Al-Quran, tapi kondisi mereka ya dengan beberapa faktor ya, sehingga mereka belum lancar ya. Ada yang belum lancar baca Al-Quran seperti itu, Bu. eh, tindakan dari Pak Indra gitu Ya, selanjutnya itu kan membutuhkan waktu. iya Waktu di benar, Bu. sekolah kan Bapak sudah menyampaikan rencana yang Bapak sampaikan itu, Ya benar, Bu. eee, mungkin akan mengajari siswa dari mulai membaca Iqra, nah gitu ya. Ya, Jadi, pernah nggak, Bapak gitu meminta waktu khusus di luar, jam sekolah untuk memberikan pembelajaran belajar mengaji, membaca Al-Qur'an itu kepada siswa? terpikir oleh saya ya untuk minta jam. Cuma memang perlu kerjasama, Bu nih, kerjasama dari sekolah ya, kemudian orang tua ya, dan tentunya keinginan daripada saya sendiri untuk meluangkan waktu seperti itu. Kemudian sarana prasarana juga seperti itu, Bu. Mungkin dengan adanya dukungan dari sekolah, dengan adanya waktu yang diluangkan, kemudian sarana prasarana tentunya mungkin ya, saya rasa bisa dilakukan itu, saya rasa. Baik Pak Indra, itu sangat bagus sekali, di mana, Bapak bisa meluangkan waktu, kemudian Ya, nantinya akan berkolaborasi dengan baik itu rekan sejawat ataupun juga orang tua siswa ataupun juga kepala sekolah agar, ya, dilengkapi, sarana prasarananya mungkin yang ya, kurang mendukung ya Pak ya. iya Nah, Bu. kemudian Pak, dari kegiatan Bapak tersebut, mana terlebih dahulu yang akan Bapak laksanakan di antara beberapa kegiatan itu yang paling utama yang akan Bapak laksanakan? Iya, kan kita sudah tahu nih anak-anak ya, yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, anak-anak yang belum lancar baca Al-Quran, kemudian anak-anak yang sudah lancar belajar Al-Quran. Mungkin yang pertama akan saya lakukan itu bagaimana anak itu bisa baca Al-Quran. Berarti saya harus meluangkan waktu ya untuk anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran tadi ya untuk bersama dengan saya tentunya saya memanggil siswa tersebut di ruangan saya tentunya untuk bisa belajar Al-Quran. Tentunya juga saya harus melaporkan ini juga terlebih dahulu kepada pihak kepala sekolah seperti itu. Pak Indra, pemanggilan tersebut, sebelum melakukan kegiatan yang selanjutnya, ada tidak,
Pak Indra bertanya secara langsung kepada siswa itu? Mengapa dia tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian mau nggak mereka untuk diajari bersama Pak Indra untuk membaca Al-Quran tersebut? Ya, beberapa siswa itu mereka antusias, Bu. Antusias. Nah, beberapa siswa itu. Mereka ingin sebenarnya membaca Al-Quran. Mereka merasa malu juga. Ya, mungkin itu kelalaian mereka waktu di SMP dulu atau di SD. Mereka tidak belajar. Kemudian juga faktor keluarga barangkali yang tidak ini ya, tidak memaksakan anaknya atau tidak melihat ya perkembangan anaknya dalam baca Al-Quran seperti itu. Ini kalau saya nilai dari percakapan antara Bapak dan saya, ini tugas yang berat tetapi tugas yang sangat mulia. Iya, Kenapa Bu. saya bilang seperti itu? Karena anak itu sudah dari kecil seharusnya memang sudah dididik untuk membaca Iya. Al-Quran karena kita sebagai umat Islam ya. Tetapi hingga sampai dia pendidikan SMA, mereka juga belum bisa dan ada yang mungkin belum lancar membaca Al-Qur'annya. Nah, ini tanggung jawab Bapak yang luar biasa yang saya nilai sangat mulia gitu, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang setimpal ya, Pak, ya. Ya, amin, Nah, Bu. Amin, Bu. sebagai bentuk tanggung jawab ini dari Bapak ya, Iya, Bu. atas tindakan yang akan Bapak laksanakan nanti, baik itu pemanggilan siswanya, mengelompokkan mereka yang tidak bisa membaca, yang kurang membaca, kemudian berkolaborasi dengan rekan yang lain, kemudian meminta bantuan sarana prasarana dari kepala sekolah. Nah, tindakan ini kira-kira nih Pak, Ya. kapan akan Bapak laksanakan? Ya, insya Allah, Bu. Dalam waktu dekat kan seperti itu. Karena ini sangat penting sekali bagi saya ya dalam waktu dekat. Dan akan saya laksanakan dengan kontinu terus-menerus dan akan saya evaluasi seperti itu. Ya. Ya, betul sekali Pak. Karena ketika tindakan kita laksanakan tetapi secara tidak konsisten, hasilnya juga tidak akan maksimal Pak ya. Nah, Iya benar. dari perbincangan antara Bapak dengan saya saat ini, kira-kira apa yang sudah Pak Indra dapatkan? Ya, saya merasa senang ya atas uh, pertemuan kita atau uh, pembicaraan kita pada malam hari ini. Saya merasa senang ya. Ada solusi yang saya dapatkan dan ada dukungan ya tentunya dari teman bahwa kegiatan yang akan saya lakukan ini adalah kegiatan yang sangat bagus ya, dan mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan dengan baik seperti itu. Iya Pak Indra, saya juga mendoakan semoga tindakan yang akan Pak Indra lakukan nantinya Iya. membuahkan hasil yang maksimal, tentunya dengan hati yang ikhlas untuk Iya, mengajar mereka karena mungkin pelajaran yang akan Pak Indra berikan itu di luar dari materi yang disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung ya benar Pak ya. sekali, Bu. Ya. Nah, Ada beberapa eee, materi ya. yang bersangkutan dengan baca Al-Quran seperti itu. Iya, karena mungkin, Bapak mengajar agama Islam, eee, kegiatan atau pembelajaran yang lain tidak akan bisa terlaksana ketika mereka tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nah, Iya. gitu ya, Pak. Iya, Bu. Eee, nah saya juga, berharap nanti dari hasil perbincangan Bapak dengan saya ini, Iya, nantinya bisa, eee, mendapatkan hasil hasil yang bagus ya, Pak, ya. Dan iya. saya akan menunggunya dari, tindak lanjut Bapak selanjutnya nanti hasilnya seperti apa dan kita harapkan mudah-mudahan berhasil ya, Pak, ya. Iya, Bu, nanti kalau sudah saya laksanakan insya Allah ya akan saya sampaikan ke Ibu bahwa kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, dan kalau ada hambatan nanti ya bisa kita diskusikan kembali, Bu. Nah, terima kasih, Bu, Iya. atas waktu yang Ibu berikan. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi ya
bermanfaat ya bagi diri saya dan untuk pembelajaran saya tentunya. Ya, terima Iya kasih Pak Bu Indra. atas waktu yang diberikan Bu. Ya, Bu. Iya Saya izin dulu sama-sama. Bu ya. Ibu. Iya Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.